Nah pengen tahu juga dong Ustadz, kalau di sholat tarawih ini ada batasan waktu nggak sih Ustadz? Misalnya kan kalau kita maghrib ada batas waktunya, selesai isya ya kita nggak boleh sholat maghrib gitu kan. Nah kalau tarawih ini seperti apa Ustadz batasan waktunya? Ada nggak sih Ustadz? Kalau kita melakukan sholat malam, menghidupkan malam di bulan Ramadan, otomatis dosa kita pasti diampuni sama Allah. Apa sih Ustadz keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haikal Saputra di Dialog Senja. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol masih seputar dengan fikih Ramadan bersama Ustadz Samsam. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Masya Allah, ini seger banget ini hari ini ya. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini kita ketemu lagi di Dialog Senja nih dengan jamaah kita. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang sangat menarik gitu ya. Karena memang kalau kita lihat salah satu ciri khas ibadah di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih Ustadz. Betul. Nah di masyarakat ini ada mungkin kita bilangnya dua golongan gitu ya Ustadz ya. Ada yang mungkin 11 rakaat, 23 rakaat. Nah ini kisahnya atau dalilnya ada gak sih Ustadz antara yang 11 dan 23 ini sebenarnya ada gak sih behind story-nya Ustadz gitu? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebetulnya kalau kita bicara tarawih ya, apa itu tarawih? Tarawih itu kan diambil dari kata tarwihah. Tarwihah. Ya, secara bahasa artinya istirahat sejenak. Ini bisa kita temukan dalam salah satu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, kemudian beliau istirahat sejenak. Ya, itulah kemudian diambil di kita atau di dalam syariat ini, dalam Islam ini ada istilah sholat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Sholat yang banyak istirahatnya. Jedanya gitu. Jedanya banyak. Ya. Karena kenapa istirahatnya banyak? Karena dulu pada asalnya Nabi SAW mengerjakan sholat tarawih itu bacaannya panjang. Oh, ya, terus nggak kayak di Indonesia betul, yang cepat berdirinya gitu ya. lama pada asalnya begitu. Oh, Makanya diriwayatkan dalam satu riwayat Nabi hanya mengerjakan sholat ini di bulan Ramadan hanya 3 kali. tarawih ini? Tarawih ini hanya 3 kali. Oh. Jadi hari pertama Nabi sholat diikuti oleh para jamaah. Hari kedua Nabi sholat lagi, jamaah semakin membludak, semakin banyak, rame makin gitu ya? rame. Hari ketiga makin penuh sampai hampir gak tertampung gitu kan. Ini berarti setelah Nabi hijrah ya Ustadz ya? Iya, setelah Nabi hijrah. Nah setelah itu hari keempat Nabi tidak keluar rumah. Kenapa? Kata Nabi khawatir sholat tarawih ini menjadi wajib. Karena waktu itu wahyu masih turun. Ya khawatir kalau tarawih ini jadi wajib, maka khawatirnya memberatkan buat umat, kata Nabi. Akhirnya para sahabat itu ada yang sholat masing-masing Di rumah gitu Ustadz ya? Atau ya, tetap ada yang di masjid. Nah, ada yang sholat masing-masing, ada yang sholatnya berkelompok-kelompok. Ya. Dan ini terjadi sampai masa Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar melihat ini gak bagus nih kalau orang di zaman Sayyidina Umar ya, di zaman Khalifah Umar, gak bagus nih kalau orang sholatnya masing-masing gitu. Iya, terpencar-pencar gitu Ustadz ya? Maka disatukan dalam satu jamaah. Ya, jamaah laki-laki dipimpin oleh Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab, jamaah perempuan kemudian dipimpin oleh Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Jadi akhirnya disatukanlah dalam satu jamaah sampai sekarang ya, dan itulah yang disebut dengan sholat tarawih berjamaah selama 30 hari. Dan dalam satu riwayat kemudian Sayyidina Umar bilang, ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Nah, apa maksudnya? Itu tidak dikerjakan oleh Rasul dalam 1 bulan penuh. Ya, Rasul hanya mengerjakannya 3 hari gitu kan. Nah, tapi kemudian ini menjadi tradisinya sahabat, dilanjutkan tradisi ini oleh para sahabat. Akhirnya 30 hari itu tadi. Akhirnya 30 hari atau 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, cuman yang menjadi perdebatan itu masalah jumlah rakaatnya. Ya. Ada sebagian kan yang sholatnya hanya 11 rakaat, ada yang 13 rakaat. Kabarnya sekarang di Mekah itu 13 rakaat. 13 rakaat. Sekarang ya setelah pandemi itu 13 rakaat. Udah sama witir. Iya, plus witir berarti sholat tarawihnya 10 rakaat, witirnya 3 rakaat.
Terus sebelumnya di Mekah itu, Mekah Madinah itu 20 rakaat. 20 plus 23 rakaat. Ya. Nah, sebetulnya memang kalau kita lihat riwayat dari ulama madhab, misalkan ulama, kalau kita bicara fikih kan nggak akan lepas dari ulama madhab fikih ya. Dari mulai Abu Hanifah, ya, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu jumhur mereka berpendapat sholat tarawih itu isyruna rakaat, 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat. Iya, karena tidak ada riwayat yang sharih ya, yang jelas, yang tegas berapa sih jumlah sholat tarawihnya Nabi. Memang ada beberapa hadis. Nah, kemudian ada sebagian saudara kita ya Muslim berpendapat bahwa gak apa-apa 11 rakaat dengan dalil dari Ummul Mukminin misalkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa kata beliau la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Nabi itu tidak pernah mengurangi atau menambah di bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat, falatas al an husnihinna wa tulihinna. Engkau jangan bertanya bagaimana bagusnya salat Nabi dan panjangnya bacaan Nabi. Tsumma yusalli arba'an. Kemudian setelah itu salat lagi 4 rakaat. Maka engkau jangan tanya bagaimana bagusnya bacaan Nabi dan bagaimana panjangnya salat Nabi. Tsumma yusalli thalathan. Baru kemudian Nabi salat 3 rakaat. Kemudian Ummul Mukminin nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau tertidur sebelum salat witir? Kata Nabi, inna aynayya tanaman wala anamu qalbi. Sesungguhnya kedua mataku ini tertidur, tapi hatiku gak pernah tidur. Itu bedanya sama kita ya. Kalau kita taraweh matanya melek, hatinya tidur gitu. Tidur dua-duanya ya. Dua-duanya kadang-kadang itu yang lebih parah gitu kan. Nah, maka ada yang sekarang ya, ada yang 11 rakaat, ada yang 13 rakaat, ada yang 20 rakaat. Bahkan Imam Malik bin Anas itu dalam mazhab Maliki itu disebutkan dalam beberapa riwayat sampai 36 rakaat. 36 rakaat. Wow. Ya, terus apakah Ustadz sholat tarawih itu dibatasi? Ya sebetulnya para ulama menyebutkan tidak ada batasan jumlah rakaat. Jadi berapapun aja sebenarnya boleh-boleh aja. Ya. Berdasarkan satu riwayat dari Abdullah bin Umar ya. Kata Nabi SAW, salatul laini mathna mathna. Salat malam itu dua, maksudnya 2 rakaat terus sampai tidak ada batasan. Makanya rata-rata jumhur ulama 20 sampai 23 rakaat gitu kan. Di zaman ulama madhab. Kemudian Imam Malik sampai 36 rakaat. Karena menurut Imam Malik kalau penduduk Mekah itu mereka setelah sholat bisa tawaf, sementara kami di Madinah itu gak bisa tawaf. Karena Imam Malik itu kan tinggalnya di kota Madinah. Ya, memang ulamanya Madinah di zaman itu. Maka karena gak bisa tawaf, maka kami perbanyak sholatnya jumlah rakaat. Maka pada asalnya sependek yang saya tahu nggak ada batasan jumlah rakaatnya. Ya, apakah misalkan berapapun, yang paling penting jangan berantem deh gitu. Yang penting kita harus ya udah tarawih gitu ya, sesuai keyakinan gitu ya Ustadz ya. Dan ikuti masjid yang ada di dekat kita. Kalau di masjid kita 20 ya ikut 20. Di masjid dekat rumah kita 11 ya ikut 11. Itu yang paling bagus. Oke. Kalau di rumah kita, di masjid rumah kita misalnya 23 Ustadz, tapi kita ngambil 8, boleh nggak sih Ustadz? Ngambil 11 gitu? Pada asalnya boleh-boleh aja. Cuman kalau yang lebih utama, sholat menyelesaikan bersama imam, itu yang lebih utama. Oh, berarti kalau imamnya 20 ikut 20. Harus dari awal sampai akhir iya, gitu ya. Betul. Jangan ditinggalkan. Jangan nyari diskon. Kasihan imamnya nanti kalau siapa nih, mungkin banyak juga nih gitu ya. Oh, di masjid perumahannya 23 gitu. Tapi karena mungkin sesuatu dan lain hal gitu ya. Keyakinan saya kayaknya 11 aja deh gitu ya. Iya. Sayang ya Ustadz ya. Iya betul. Kerjakan ya makin banyak kan makin bagus tuh. Bahkan Imam Ahmad itu kalau sholat malam katanya sampai 100 rakaat atau beberapa rakaat. Masya Allah, luar biasa. Jadi gak ada batasan khusus gitu. Baik, tadi kan kalau Ustadz tadi bilang yang terkait dengan lanjutan sholat witir gitu ya. Kalau saya menafsirkan tadi ada istilah kayak misalnya boleh nggak sih sholat witir ini misalnya kita sholat tarawih dulu nih di jeda, kemudian witirnya mungkin setelah tidur dan lain sebagainya. Itu bagusnya gimana sih Ustadz? Boleh. Atau lebih baik abis tarawih 8 atau 20 langsung witir atau gimana Ustadz ya, baiknya? Intinya ikutin imam.
Kalau imamnya tarawehnya plus witir, ya udah ikutin sampai witir. Ya. Tapi kalau imamnya bilang nanti witirnya silakan masing-masing di malam hari, nggak gitu. apa-apa. Yang tidak boleh adalah witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau kita misalkan udah taraweh, udah itu lanjut witir, terus setelah itu mau sholat malam lagi tahajud misalkan, boleh. Tapi witirnya gak boleh witir lagi. Nggak usah witir Nggak lagi. usah witir lagi. Oke. Ya, karena dalam banyak riwayat disebutkan bahwa witir itu penutup sholat malam. Penutup di sini menurut para ulama adalah tidak melakukan 2 witir dalam satu malam. Jadi cukup 1 kali aja. Cukup 1 kali ya. Kalau sudah di taraweh berarti nanti setelah tahajud nggak perlu witir lagi gitu Ustadz ya. Nah ini mungkin ada juga nih case yang dalam artian banyak di jamaah kita atau di masyarakat gitu yang memang dia di bulan Ramadan ini tidak berhenti gitu untuk bekerja gitu Ustadz ya. Ada yang mungkin kerjanya sampai malam dan lain sebagainya sehingga kadang-kadang dia nggak bisa untuk mengejar tarawih berjamaah gitu Ustadz. Nah kadang-kadang dia mungkin pulangnya jam 10 dan lain sebagainya karena macet dan lain sebagainya gitu ya. Nah pengen tahu juga dong Ustadz, kalau di sholat tarawih ini ada batasan waktu nggak sih Ustadz? Misalnya kan kalau kita maghrib ada batas waktunya, selesai isya ya kita nggak boleh sholat maghrib gitu kan. Nah kalau tarawih ini seperti apa Ustadz batasan waktunya? Ada nggak sih Ustadz? Iya, batasan waktunya ya sampai nanti masuk waktu subuh sebetulnya. Jelang subuh gitu Jelang ya? subuh. Ya, tapi kalau tarawih ya lebih cepat lebih baik. Kalau setelah tidur berarti kan nanti namanya tahajud gitu kan. Tapi kalaupun ditunda, misalkan karena ada pekerjaan, belum nyampe rumah, kerja di Jakarta, rumah di Bogor gitu kan. Betul. Nyampe rumah baru jam 10, ya udah tarawih aja jam 10 sampai jam 11 sesuai dengan kemampuan kita. Ya Allah kan tidak memberatkan kita buat ibadah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Termasuk sholat tarawih itu ibadah, kerja juga ibadah. Betul. Ketika untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Jangan kemudian kita istilahnya mengatakan, oh Ustadz saya prioritaskan kerja, oh berat saya prioritas gitu berat ya, sebelah. Yang lebih utama memang kerjakan dua-duanya yang lebih utama. Tapi kayak taraweh seperti itu bisa dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Ya misalkan udah pulang kerja capek dulu, tidur dulu ya gak apa-apa, tidur Is it dulu. okay ya Ustadz? Gak apa-apa masalah, ya? gak masalah. Nanti lanjut taraweh. Kalau bisa berjamaah sih sama keluarga, sama istri. Biasanya kan kalau sholat berjamaah itu biasanya semangatnya berbeda ya daripada sholat sendiri. Ditanggungnya bareng-bareng ya. Sholat sendiri biasanya kan kilat itu ininya sholatnya. Tapi kalau sholat berjamaah, kalau ada temen itu lebih semangatnya beda gitu. Beda benar-benar gitu. Beda banget ya. Oke, terakhir mungkin Ustadz boleh disampaikan nih Ustadz ke jamaah kita, ke teman-teman semuanya. Apa sih Ustadz keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan? Salah satu hadis yang umum yang disampaikan oleh Nabi SAW, kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, man qama ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, qiyamu Ramadan, maksudnya berdiri di bulan Ramadan ini menghidupkan Ramadan di malam harinya. Ya, sementara makna qiyamul lail sendiri sebetulnya banyak ya, bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, zikir dan seterusnya. Intinya menghidupkan malam di bulan Ramadan, terutama salah satunya dengan sholat, imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan keridhaan dari Allah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan yang menarik ternyata kalimat ghufira yang artinya diampuni itu menggunakan kalimat lampau, atau kalau dalam bahasa Arab namanya madhi majhul, past tense, sesuatu yang sudah lampau gitu ya. Jadi makanya kata para ulama, ghufira ini maknanya otomatis tuh. Kalau kita melakukan sholat malam, menghidupkan malam di bulan Ramadan, otomatis dosa kita pasti diampuni sama Allah. Pasti Ustaz. Pasti diampuni sama Allah. Yang telah lampau. Yang telah lampau. Semuanya. Semua. Masya Allah. Dosa-dosa kita insya Allah diampuni. Ya. Semuanya Ustaz. Iya, semuanya. Makanya ada istilah kalau kita sudah puasa dan lain sebagainya, ketika Idul Fitri kembali suci itu Ustaz, istilahnya gitu ya. Iya, walaupun pengertian Idul Fitri sendiri sebetulnya bukan kembali suci sih, karena suci itu kan fitrah artinya. Fitrah, betul. Fitri dan fitrah dua kalimat yang berbeda. Kalau fitrah bisa kita sebut suci ya. Sebagian ada yang menafsirkan suci, tapi nanti ada
perbedaan para ulama, fitrah itu artinya iman katanya gitu. Oke. Tauhid gitu kan. Tapi kalau fitri itu dari kata fatur, iftar artinya makan. Makanya Idul Fitri itu pada asalnya kembali makan. Kembali makan justru ya. Iya, makanya orang Sunda, seorang Sunda nyebutnya lebaran. Lebaran. Lebaran tuh artinya ngalebar-lebar kadaharan gitu. Lebaran ya, bukan lebaran jadi lebar. Lebar-lebar kadaharan tuh bagi-bagi makanan atau memperbanyak makanan. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali ya, teman-teman semuanya. Kita dapat pencerahan nih dari Ustadz Samsan tentang fikih Ramadan khususnya pada sholat tarawih. Terima kasih banyak. Sekali lagi nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Haikal Saputra dan Ustadz Samsan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.